Gerbang Pembayaran Nasional. Tahu nggak sih GPN itu apa? GPN adalah sistem yang menyatukan bank-bank nasional dalam melayani nasabah dan memfasilitasi pembayaran secara elektronik. Dengan kanal yang terinterkoneksi dan interoperabilitas, sehingga masyarakat dapat menikmati layanan transaksi elektronik yang aman, berkualitas, dan efisien. Lalu interkoneksi itu apa? Interkoneksi adalah sistem yang saling terhubung satu sama lain dan dapat saling memproses. Sedangkan interoperabilitas adalah jaringan yang dapat menerima semua instrumen non-tunai dalam sistem pembayaran. Mudahnya gini, sekarang kita tidak usah lagi repot mencari mesin edisi yang sesuai dengan kartu yang kita punya. Karena dengan GPN, semua kartu dapat terhubung ke dalam satu mesin edisi. Mari kita lihat perbedaan sebelum dan sesudah GPN. Selama ini, sebagian transaksi sistem pembayaran terjadi di luar negeri dan menggunakan jasa pihak asing. Ini yang menjadikan prosesnya tidak efisien. Dengan adanya GPN, transaksi pembayaran seluruhnya dilakukan secara nasional. Maka tidak diperlukan lagi pembayaran fee atau biaya ke luar negeri. Selama ini, kartu debit dan kredit tertentu tidak bisa digunakan di semua mesin edisi. Meskipun diterima, biaya transaksinya akan tinggi. Dengan adanya GPN ini, maka bisa menurunkan biaya transaksi karena sudah terhubung satu sama lain. Terus bagaimana soal keamanannya? Dengan adanya transaksi pembayaran yang terkontrol, di mana pemrosesan data nasabah dilakukan secara domestik di dalam negeri menjadikan data kita lebih aman. Dengan terciptanya sistem pembayaran yang aman, efisien, dan andal, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi non-tunai di Indonesia, yang nantinya menjadi satu gerbang pembayaran GPN. Bank Indonesia telah meluncurkan kartu berlogo Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN. Perbankan pun bersiap menyambut kebijakan nasionalis ini. Namun sayangnya kesiapan infrastruktur perbankan belum 100%. Mesin edisi atau electronic data capture milik sejumlah bank masih tampak berjajar di toko-toko retail modern. Nasabah pun menggunakan berbagai varian kartu dengan fasilitas berbeda sebagai alat pembayaran. Munculnya kartu gerbang pembayaran nasional atau National Payment Gateway akan menjadi solusi transaksi yang lebih efisien dan efektif. Untuk menyambut kebijakan kartu yang sudah diluncurkan pada 29 Juli lalu, sejumlah perbankan telah bersiap diri. Bank Nasional Indonesia dan Bank Mandiri misalnya, kedua bank BUMN ini telah mendistribusikan sekitar 1.600 kartu GPN kepada nasabahnya. CEO Bank BNI Kantor Wilayah Surabaya menyatakan, BNI telah memberikan layanan penukaran kartu GPN secara gratis melalui seluruh kantor cabang. Terkait prosentase, seluruh perbankan harusnya mengambil kesepakatan bersama agar tidak terjadi ketimpangan. Selain itu, ia berharap seluruh infrastruktur tersedia sehingga segala transaksi dapat dilayani hanya dengan satu mesin edisi. Sejauh ini di semua outlet kami seperti saya sampaikan tadi bisa menukarkan kartu, artinya kita sangat siap. Mungkin kendala utama yang dihadapi adalah karena ini order kartu yang cukup banyak dan itu memang diorder dari luar, datangnya secara bertahap. Masih ada saya dengar di beberapa merchant yang punya bank lain ketika kita gesek belum bisa diterima. Jadi memang ini segera harus ada switcher ataupun nanti mungkin card readernya yang bisa berlaku semuanya. Nah kalau sudah berlaku di nasional, saya pikir pasar yang besar itu kan ada di mana di Indonesia sendiri. Mungkin baru nanti kita pikirkan untuk di luar negeri. Sementara Bank Mandiri mengaku telah menerbitkan lebih dari 3 juta kartu debit GPN. Kartu ini pun bisa digunakan di semua mesin edisi. Namun, kesiapan infrastruktur secara global menjadi salah satu fasilitas yang dinanti agar kartu ini bisa beroperasi secara maksimal. Mandiri memperkirakan pemangkasan biaya administrasi dan transaksi dengan kartu GPN ini bisa mencapai 20%. Dampaknya tentu adalah efisiensi. Kalau lebih efisiensi tentu masyarakat luas yang akan menikmati sehingga nanti biaya-biayanya pasti akan turun. Yang bisa kami sampaikan adalah sekitar penurunan itu sekitar 20%. Kedepannya seperti apa ya tentunya nanti akan ada yang bertahap ya. Bank Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur memberikan fasilitas penukaran kartu GPN dari 11 bank secara gratis di 3 titik, yakni kantor pemerintah Kota Surabaya, Pasar Atom, dan di Bank Indonesia.
Warga pun diimbau untuk memiliki satu kartu GPN untuk bertransaksi dalam negeri, sementara untuk transaksi luar negeri masih menggunakan kartu dengan fasilitas Visa atau Master. Eka Rima, Surabaya. Anda sudah dapat menukarkan kartu berlogo Visa atau Mastercard dengan logo GPN di bank-bank terkait di kota Anda. Salah satu dari provinsi terbesar Indonesia, Jawa Timur, kartu GPN akan disebar sebanyak 280.000. Sebelumnya, Bank Indonesia pun menyatakan telah siap menjalankan seluruh tahapan aplikasi kartu GPN. Infrastruktur terjadi sebenarnya. Jadi di balik ini, di balik perbankan itu ada berapa perusahaan switching yang segala macam itu yang empat itu yang menyediakan jasa providing itu mereka sudah siap sebenarnya. Nah sehingga sudah siap itu tidak ada masalah sehingga kita bisa lakukan GPN. Jadi infrastruktur sudah siap sebenarnya. Milik pemerintah, milik Indonesia gitu, penduduk yang begitu besar, daya serapnya pasti lebih tinggi dan bisa menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat, jangkauannya lebih luas, pastinya juga banyaknya itu akan menimbulkan kos lebih murah lagi. Bagus adalah juga suku bunganya berkurang sedikit, ya sesuai dengan ongkos itu. Kita harus fair di situ. Kalau kita mengeluarkan biaya ke luar negeri berapa, ya harus dipotongkan itu.